Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Ramadan yang saya cintai, perkenalkan sebelumnya nama saya Santi Nurmalasari sebagai moderator dalam acara Cahaya Kolbu hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sampai hari ini. Maka dari itu, sahabat TV Ramadan yang saya cintai, mari kita dengarkan tausiah yang pertama dari penceramah yang pastinya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja to the point. Insyaallah untuk kali ini saya akan menjelaskan maqalah ke-20 yang mana sudah tidak asing lagi bagi kita semua, terutama di kalangan para santri, yaitu pasti yang namanya maqalah itu terdapat di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karangan Syekh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kita buka dulu halaman 38. Saya tidak akan banyak ceramah seperti orang lain yang dihafal karena saya orangnya pelupa. Tapi mengenai kenangan saya tidak akan pernah lupa. Begitu. Yang mana maqalah ke-20 ini dari Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala annahu qala, yang mana Hatim Al-Asam itu berkata, al-ajlatu minasyaiton illa fi khamsi mawadi'ah. Ketergesa-gesaan itu adalah sebagian kelakuan dari setan. Illa fi khamsi mawadi'ah, kecuali dalam 5 tempat. Yang mana 5 tempat ini kalau kita menyegerakan, dalam artian kita menggesakkan, mendahulukan, mempercepatkan, itu bukan termasuk kelakuan setan. Nah, innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena 5 tempat ini itu adalah sebagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis sunnah Rasulullah itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, dan bisa berupa takrir penetapannya. Yang pertama, it'amus dhaifi. Yang pertama itu adalah memberi makan kepada orang yang lemah, orang yang membutuhkan, orang yang miskin, orang yang menerima apapun itu. Nah, karena mengapa? Karena orang yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan itu adalah sedekah bagimu. Idza nazala aidaipu fi manzilihi. Ketika orang yang lemah, orang yang miskin itu berada di tempatnya. Terutama pada zaman sekarang pandemi COVID virus 19. Nah, banyak orang-orang yang lebih membutuhkan terhadap uang dan sembako. Maka dari itu berilah mereka makanan ataupun sesuatu yang dibutuhkannya, terutama kepada orang-orang yang punya harta yang banyak atau siap Pak Ustaz. Nah, begitu. Siap Pak Ustaz. Yang kedua, watajhizul mayyiti, yaitu menyegerakan si mayit. Menyegerakan apa? Apa sih? Apa gitu. Nah, watajhizul mayyiti itu yaitu menyegerakan mayit. Untuk diapakan mayit itu? Bil ghusli, untuk dimandikan, watakfiri, dan dibungkus. Bukan bungkus seperti lepetnya. Nah, wasolati, dan mensolatkan, bukan menyolatkan. Mensolatkan itu adalah kita solat. Kalau mensolatkan si mayatnya diudangkan sirah solat, itu bukan begitu. Wadabni, dan menguburkan. Jadi kita melakukan 4 itu kepada mayit, maka itu hukumnya disunatkan untuk disegerakan. Karena mengapa? Karena kalau misalkan Kalau misalkan mayit itu orang yang termasuk ahli ibadah, itu akan sangat membantunya untuk menyegerakan bertemu basyar mubashir. Nah, itu. Masya Allah. Apabila mayit itu sudah yakin meninggalnya,
Itu nomor 2. Nomor 3, watasbijul banati ida balagot. Yang ketiga itu menyegerakan perempuan untuk dinikahi apabila perempuan itu sudah mencapai umurnya. Oh iya. Nah, jadi para orang tua atau siapapun meskipun menjadi kakak pun kalau kita punya adik laki-laki atau punya anak perempuan, nah itu kita harus menyegerakan anak perempuan kita atau adik kakak kita yang perempuan itu untuk dinikahkan. Nah, terutama orang tua yang mempunyai anak perempuan yang pertama bahkan udah gede, balagot lah itu namanya, udah matang, maka segerakanlah untuk menikah, untuk dinikahkan, untuk dinikahkan. Karena ditakutkan di zaman sekarang ya meskipun kita menghindari segala hal maksiat, tapi zaman sekarang tuh hese, apalagi kita mempunyai HP, handphonenya, telepon genggam tuh, pokoknya pemaksiatan di sana, mengundang syahwat, baik dari mata, telinga, ucapan, tangan, jam nyabak, segala perkara. Nah itu pokoknya harus dihindari. Itu buat nyabak apa Pak Ustadz? Apa saja boleh, yang penting bukan halal. Nah, yang keempat, waqada'ud daini idza wajaba. Yang nomor 4, disunatkan untuk menggesakkan, mendahulukan, mempercepatkan, yaitu membayar hutang idza wajaba di mana wajib. Yang namanya hutang, baik itu harta, baik itu barang, baik itu tenaga, baik itu pikiran, apapun kalau yang menjadi hutang itu hukumnya wajib ditunaikan. Kade, kepada semua orang yang punya hutang harus kamu tunaikan, harus kamu bayar. Tenalika pas minta nginjem duit pas ditagih nama hese ulah gitu. Mantap maneh kudu bisa mikir, lamun hayang dibere gampang ku batur mere nginjem, maneh kudu gampang ka batur mayar hutang. Seetik Ustad, seetik tenanaon ya Ustad. Tenanaon seetik nginjem 1.000. Tah, sugan ke poho kabeh jadi lunas. Nah, 1 juta mah mual poho asli mantap gitu caranya. Tapi lain gitu cara kita salah. Tah, nomor 5. Ustad nuhun Ustad, minta dana Ustad. Yang kelima dan terakhir ini, kata Hatim Al-Asom, sesuatu yang disegerakan adalah sunat, bukan sebagian dari kelakuan setan, yaitu taubat dari dosa apabila sudah menyelesaikan dosa itu. Karena mengapa? Karena dosa bisa terhapuskan itu adalah dengan taubat. Allah membenci dosa, tapi Allah tidak membenci pendosa. Kayak di akhirat tuh Ustad taubatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada penceramah satu yang telah memaparkan materinya yang begitu sangat jelas. Tetapi manusia itu sifatnya pasti kurang puas, betul? Maka dari itu kita dengarkan tausiah yang kedua dari penceramah yang kedua yang tak kalah luar biasa. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Shalla alaika Allahu barikalladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, Al-Fakir di sini berkesempatan mengisi acara Kultum di TV Ramadan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Ihsan. Hadirin rahimakumullah, ada kalanya manusia terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ada kalanya manusia itu berada di titik paling rendah, di mana seseorang tersebut diliputi dengan rasa takut, dengan rasa salah. Wajar, itu manusia, bukan malaikat.
Tapi sebaik-baiknya manusia yaitu ketika seseorang merasa bersalah, terjerumus ke dalam suatu kesalahan, seseorang tersebut segera meminta maaf kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Dan indahnya di dalam Islam, ketika manusia berada di tingkat paling tinggi, Islam telah mengatur sedemikian rupa bahwa seseorang tersebut ketika berada di ranah paling tinggi dalam puncak kejayaan, maka seseorang tersebut harus bersyukur. Karena apa? Karena keberhasilan seseorang tersebut itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang ketakwaan yang dimiliki oleh pedagang roti. Mungkin hadirin semuanya telah tahu tentang cerita ini. Suatu hari ketika si pedagang roti bertemu dengan seseorang, kemudian pedagang roti itu membawa seseorang tersebut ke rumahnya. Alangkah terkejutnya seseorang tersebut ketika menemui rumah si pedagang roti itu sangat mewah sekali. Sehingga seorang tersebut bertanya kepada pedagang roti, "Wahai Bapak, rumahmu sangat bagus sekali padahal kamu itu hanya pedagang roti." Nah, kemudian si pedagang roti tersebut berkata, "Inilah keistimewaan karena saya selalu mengingat Allah. Karena saya selalu ingat kepada Allah, maka Allah memberi semua yang saya inginkan." Nah, di sini kita ambil pelajaran, ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita minta maka akan Allah beri. Teman-teman semua, banyak sekali jalan menuju ketakwaan. Di dalam kitab Jami Bayan Al-Ilmu wa Fadlihi karya Imam Qurtubi disebutkan, "Ma ahsanul Islam wa yazinahul iman, wa ma ahsanul iman wa yazinahul rafiq, wa ma ahsanut taqwa wa yazinahul ilmu, wa ma ahsanul ilmu wa yazinahul hilm, wa ma ahsanul hilm wa yazinahul rafiq." Nah, sebaik-baiknya Islam, sebaik-baiknya orang muslim itu, keislaman itu akan dihiasi dengan keimanan yang kuat kepada Allah. Keimanan yang mengakar di dalam hatinya, yang akan timbul sikap-sikap positif atau yang disebut dengan ihsan. Nah, di dalam keimanan tersebut dihiasi dengan rofik atau welas asih atau kasih sayang kepada sesama. Ketika kita memiliki sikap kasih dan sayang kepada sesama makhluk Allah, baik entah itu hewan, tumbuhan, manusia, maka itu sebaik-baiknya keimanan kita kepada Allah tercermin pada perilaku kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah. Kemudian ketakwaan. Perhiasan ketakwaan itu adalah ilmu. Seseorang yang sedang menuntut ilmu, seseorang yang sedang mencari ilmu dengan kesungguh-sungguhannya, itu adalah sebagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketakwaan menuju Allah itu sangat banyak sekali, teman-teman. Nah, kemudian ilmu tersebut mempunyai perhiasan tersendiri. Apa perhiasannya? Yaitu hilim. Bisa menahan sabar, bisa menahan amarah. Dalam kondisi ketika sedang diliputi amarah, seseorang dapat meluapkan dengan teratur, dengan baik, tidak berucap kasar, berperilaku baik kepada sesama. Dan juga hilim memiliki perhiasan tersendiri, yaitu kasih sayang kepada sesama makhluk. Nah, semoga dengan adanya acara ini kita sama-sama belajar, sama-sama motivasi agar kehidupan kita lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dari awal hingga akhir kita telah mendengarkan ilmu-ilmu yang baru dari penceramah yang ke-1 dan ke-2. Tak terasa waktu sudah habis, waktu itu sangat singkat. Umur semakin meningkat, ajal semakin dekat. Kanan kiri malaikat mencatat amal baik dan buruk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Saya Santi Nurmalasari selaku moderator mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba.